Tanya, jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat belajar menghafal Al-Quran tapi tidak ada guru hafid di dekat rumah, bagaimana menurut ilmu karam? Taib. Buat pengumuman kehilangan, pernah saya buat nggak ada respon. Sekarang di kamar saya ada 2 jam orang tertinggal. Misalnya saya mau pakai, gimana hukumnya Pak Ustaz? Saya bertanya, saya kan tinggal di masjid, jadi Ustaz sering saya didapati jam orang sholat di tempat saya tertinggal. Kadang bukan jam yang mendapat jamaah. Jadi jamaah tersebut memberikannya kepada saya karena saya tinggal di situ. Bagaimana itu Pak Ustaz? Buat pengumuman kehilangan, pernah saya buat nggak ada respon. Sekarang di kamar saya ada 2 jam orang tertinggal. Misalnya saya mau pakai, gimana hukumnya Pak Ustaz? Ini namanya luqatah. Luqatah, barang temuan, itu menjadi milik engkau wahai adinda kalau sudah setahun tak ada pemiliknya. Setahun tak ada pemiliknya, catat tanggalnya. Setahun tak ada pemiliknya, maka punya engkau. Berdoalah, pokoknya selama setahun itu berdoa supaya tak datang pemilik. Kalau dalam setahun itu ada pemiliknya, apa boleh buat, belum rezeki. Mudah-mudahan ada yang kehilangan lagi. Tanya, jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat belajar menghafal Al-Quran tapi tidak ada guru hafid di dekat rumah, bagaimana menurut ilmu karam? Taib. Allah ibarik fikum. Gini, Quran itu teman-teman sekalian mesti dipelajari dengan sanad. Sanad yang dimaksud sanad guru yang menerima pelajaran Quran dengan baik, sehingga ketika mengajarkan pada kita, maka ajaran itu sesuai dengan ajaran-ajaran sebelumnya sampai tersambung kepada Nabi. Karena bacaan Quran bukan bacaan biasa. Salah baca bisa salah makna. Nih. Contoh. Dari harokat aja udah beda. Tulis begini misalnya. Ya, bisa bacakan siapa tajwidnya dengan harokatnya yang sempurna? Boleh bantu bacakan? Alif lam mim tuh kan cepet ya, alif lam mim tuh. Nah, udah beda nih. Ayo, ada yang lain? Sempurnakan harakatnya, tajwidnya, makhrajnya. Bagus, alif lam mim. Bagus, dikit lagi. Ada yang lain? Alam, tuh udah beda tuh. Udah alif lam mim, udah alif lam mim, tuh alam. Pertanyaan jauh kan? Jauh banget tuh. Tuh. Udah jauh banget tuh. Ini udah alif lam mim, alam. Mbah dukun, duit, ini dia alam. Pertanyaan saya, ini bacanya apa? Alif lam mim, alam. Anda pilih apa? Alam. Ibu? Alif lam mim. Tuh, ada suami istri, satu alam, satu alif lam mim, alam, alif lam mim, alam. Kita pisah aja kalau begitu. Oh, pisah. Ini dari mana taunya alif lam mim atau alam? Ada guru yang mengajarkan. Kalau ditempatkan di surah Al-Baqarah berarti belum tentu. Belum tentu. Alam tara annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Jadi kalau ditempatkan di Al-Baqarah ayat yang pertama, maka ini pasti bunyinya apa? Alif lam mim. Kalau ditempatkan di Al-Fil pasti bunyinya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asha. Dari mana taunya alam dengan alif lam mim? Ada guru yang mengajarkan. Contoh, Ustadz tapi kan sekarang sudah ada harakatnya, belum tentu bisa sempurna bacanya. 2. Misal, Alhamdulillahi Rabbil
Ini saya begini. Please. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arab. Ain. Salah baca pakai hamzah a. Misal di luar Quran, di luar rabbil alamin a jadi hamzah, maka maknanya tertukar. Awas, keliru. Alamin semua alam, semesta alam. Tuhan semesta alam, semua ada alam, semua alam Tuhannya Allah. Tapi kalau pakai hamzah alamin, orang-orang yang sakit. Dah keliru. Segala puji milik Allah, Tuhan orang-orang yang sakit. Allah. Yang paling dahsyat, alhamdulillahi rabbil alamin. Lagunya enak, cuman telinga kita panas. Ngalamin, apa artinya ngalamin? Gak ada artinya. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang tidak ada artinya. Udah keliru. Bagaimana cara mendapatkan semua itu dengan baik? Maka mesti ada guru. Siapa guru yang mengajar? Nah, guru yang mengajar ini pertama, syarat pertamanya dia menguasai ilmu tajwid. Tajwid, ilmu membaca Al-Quran dengan benar. Baik makhrajnya itu tepat, sifat hurufnya sempurna. Makhraj tempat keluar huruf, dari mana keluarnya? Apakah dia masuk di lidah? Apakah kemudian masuk di tenggorokan? Atau dia masuk harful hawa seperti a, ha, hawa. Atau dia kemudian masuk di lidah, lidahnya tekan sedikit seperti sa dengan za, sehingga beda dengan za, giginya tutup sedikit keluar kemudian bagian dari hamznya za. Beda dengan ja, mi, har, ja, ya. Za, Iza zulzilatil ardu tuh. Kalau diajarkan benar, za pertama benar. Za yang kedua benar. Tapi kalau Anda gak belajar susah. Iza zulzilati. Yang paling repot. Ijajul jilati. Jilat terus sampai habis. Tuh. Ya. Nah, jadi pertama syaratnya dia memahami, menguasai tajwid. Yang kedua, dia juga setidaknya hafal ayat-ayat Quran yang akan diajarkan, khususnya ayat-ayat yang ringan-ringan seperti juz amma. Ajarkan juz amma sehingga mudah kemudian dipakai dalam sholat. Amma itu umumnya orang tahu. Sehingga kalau antum baca ayat itu kemudian lupa, orang bisa ingatkan di belakang. Amma itu umumnya orang banyak yang tahu. Makmumnya banyak yang hafal. Jadi kalau makmum imamnya lupa, makmum mudah mengingatkan. Yang lainnya tidak disebut juz amma karena bukan umum. Jarang-jarang orang ngapalin langsung Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nahl, An-Naml, kan? Maka ketika imamnya lupa misalnya, sulit mengingatkan. Maka pertama kali ajarkan juz amma yang mudah-mudah dulu. Ya, dia begitu dibacakan misalnya inna a'tainakal kautsar. Sebelum diajarkan, yang mengajarkan sudah paham dulu. Maka kategori hafid ini tidak harus mutlak hafal 30 juz. Tajwidnya bagus, makhraj, sifat huruf, dan dia banyak hafal ayat-ayat Quran yang akan diajarkan. Jelas ya? Jadi jangan langsung mengajarkan yang tinggi-tinggi dulu. Ya, begitu dia baca misalnya, dia mau baca asalnya ayatnya ayat yang bukan a'taina. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9. Begitu inna macet. Inna. Makmum gak hafal. Dari belakang bisa beda. A'taina. Gak lama, gak diterusin. A'taina. Nah ke belakang. Bukan. Imam kok bicara. Batal sholatnya. Kabeh batal.